Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 18 Juli 2021, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Kesatuan tidak akan terjadi jika ada tembok pemisah di antara dua kubu yang ingin bersatu. Seperti jemaat Yahudi dengan jemaat non-Yahudi. Ada tembok yang memisahkan mereka, sehingga tidak ada kesatuan dan damai di antara keduanya. Orang Yahudi menganggap dirinya adalah orang-orang yang istimewa, karena mereka adalah umat perjanjian, di mana Allah telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka Abraham. Sementara orang-orang non-Yahudi adalah kafir dan najis. Bahkan jika non-Yahudi masuk ke bait Allah, orang Yahudi, maka bait Allah itu dianggap mereka menjadi najis. Lihat Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 28. Demikian dituliskan. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci." Demikianlah non-Yahudi dianggap najis dan kafir oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir ini disebut dengan sebutan jauh, sedangkan orang-orang Yahudi disebut dengan sebutan dekat. Israel disebut dekat karena Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Mazmur 147 ayat 19-20. Namun, sekalipun Israel disebut dekat, tetapi tetap saja ada dinding pemisah antara mereka dengan Allah di dalam bait suci. Ini terlihat dari adanya tabir pemisah antara ruang suci dengan ruang maha suci dalam bait Allah, yang terbelah dua waktu kematian Yesus Kristus, dan waktu itulah pemisah itu dirubuhkan. Tetapi orang kafir mempunyai dinding pemisah yang lebih tebal lagi, dan karena selain kafir, kepada mereka juga tidak diberikan hukum-hukum Allah. Itulah sebabnya mereka disebut dengan sebutan jauh. Paulus menyuruh mereka mengingat keadaan mereka dahulu. Ini penting, supaya mereka tetap rendah hati dan tetap ingat kasih Allah kepada mereka. Paulus juga pernah mengingatkan hal ini kepada jemaat Roma, supaya mereka tidak sombong atas keberadaannya
yang sudah menjadi warga keluarga Allah karena kemurahan hati Allah. Paulus menggambarkan Nun Yahudi ini seperti tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok zaitun sejati. Roma 11 ayat 17-20. Demikian dituliskan. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi, kemurahan hati Allah lah yang menjadikan semua orang dekat kepada Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi, tidak boleh ada orang yang bermegah dan sombong atas keberadaannya. Kemurahan hati Allah tampak pada kematiannya di kayu salib. Kematiannya merubuhkan perseteruan di antara pihak yang berseteru, perseteruan manusia dengan Allah dan perseteruan manusia dengan manusia. Tabir yang terbelah dua pada saat kematian Yesus menunjukkan bahwa umatnya semakin dekat kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan umatnya. Dan ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Semua bangsa atau semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi dekat kepada Tuhan. Karena kematiannya di kayu salib adalah untuk semua orang. Jika semua orang sudah dekat kepada Tuhan, tentu tidak ada lagi dinding pemisah antara satu dengan yang lainnya. Antara Yahudi dan non-Yahudi, semuanya menjadi satu dalam kesatuan keluarga Allah. Semua menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi kafir atau yang najis. Semuanya mempunyai hak yang sama dalam bait suci. Bukan hanya mempunyai hak yang sama, tetapi setiap orang percaya menjadi batu penyusun bait Allah. Lihat 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Setiap orang Kristen disebut sebagai bait Allah. Dan Efesus 2 ayat 21-22 ini disebut seluruh orang Kristen digambarkan sebagai bait Allah. Jadi setiap orang Kristen adalah batu yang menyusun bait Allah. Yang menjadi dasar atau pondasi bangunan bait Allah itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Ini bukan ditunjukkan kepada pribadinya atau orangnya, juga tidak pada jabatannya, tetapi pada ajarannya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru atau seluruh Alkitab. Dalam perjanjian lama itulah yang dimaksud dengan nabi-nabi, sebab disitulah kesaksian para nabi terdapat. Dan perjanjian baru itulah yang dimaksud dengan rasul-rasul, karena disitulah kesaksian tentang Yesus Kristus atau Injil keselamatan dituliskan. Jadi, pengajaran yang ada di bait Allah yang dibangun bersama-sama dengan semua orang percaya harus berdasarkan kepada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara Yesus Kristus adalah batu penjuru bangunan itu. Artinya, gereja atau bait Allah yang benar harus terlekat pada Kristus yang adalah firman Allah. Pengajaran di bait suci tertuju kepada Kristus Yesus yang adalah batu penjuru bangunan bait Allah. Jadi kalau ada gereja yang sumber pengajarannya bukan perjanjian lama dan perjanjian baru dan tidak mengarahkan pengajarannya kepada Yesus Kristus batu penjuru, maka sesungguhnya ia tidak bagian dari bangunan bait Allah yang tersusun rapi sebagai tempat Allah dan kediaman roh Allah. Oleh sebab itu, jangan ada gereja yang mendasarkan pengajarannya pada pengalaman-pengalaman pribadi pemberitanya dan mengarahkan pengajarannya kepada dunia ini, seperti bagaimana supaya eksis menjalani hidup di dunia ini, sukses dan berbahagia. Ini tidak lagi sesuai dengan pondasi dan batu penjuru bait Allah. Dan sayangnya, hal ini
sering kali tidak disadari pelakunya dan masih sangat banyak terdapat di dunia ini. Mereka merasa bertumbuh dalam iman dan berjalan dengan perasaan yang lega, walaupun sesungguhnya mereka sedang tidak ada dalam bangunan bait Allah. Sebab pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul bukan dasar atau pondasi bangunannya, dan Kristus Yesus bukan batu penjurunya. Memang mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan, tetapi itu hanyalah untuk mendukung kemauan dan keinginan pemberitanya, tanpa memperhatikan konteks makro dan mikro ayat yang ia kutip, sehingga menghasilkan pengajaran yang berbeda dari yang dimaksudkan Allah dalam pemberitaan dan pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan sudah pasti pengajaran mereka tidak melekat pada batu penjuru, yakni Yesus Kristus, walau nama itu disebut-sebut dalam pengajarannya. Bahkan mereka giat mengajak orang lain dan mengajar mempengaruhi orang-orang yang punya penderitaan, terkhusus perempuan-perempuan yang lemah. Semua ini menjadikan kesatuan dan damai dalam Tuhan menjadi terusik. Tembok pemisah terbangun lagi. Perseteruan terjadi di mana-mana karena pemahamannya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Padahal sesungguhnya jika kita semua dibangun dalam bait Allah, yang di sana berdiam roh Allah, maka sudah semestinya roh yang mendiami kita adalah sama. Dan jika roh yang mendiami kita adalah sama, maka pengertian kita menjadi satu di dalam Tuhan. Jika kita menjadi satu di dalam Tuhan, maka kita akan damai di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita selalu mengingat bahwa kemurahan hati Allah lah yang telah mendekatkan kita dengannya dan mendekatkan kita dengan merubuhkan tembok pemisah itu dengan kematiannya di kayu salib. Janganlah kiranya ada orang yang membangun kembali tembok pemisah itu. Baiklah semua orang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mau dibangun di atas dasar yang kuat, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul, dan melekat pada batu penjuru, yakni Yesus Kristus dan firman Allah. Orang yang tidak dipilih Tuhan untuk membangun atau bukan seorang ahli bangunan, janganlah ia membangun, sebab hasil bangunannya bisa malah membuat rubuh dan goyang bangunan itu. Yang menjadi batu bangunan, baiklah dengan rendah hati memberi dirinya untuk dibangun, menjadi bangunan bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Sebab yang membangun dan yang menjadi batu bangunan itu adalah sama saja, sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Jika batu bangunan sudah tersusun rapi oleh ahli bangunannya, maka kesatuan dan damai di dalam Tuhan menjadi milik kita bersama. Amin.